Yuliantini. Saya Rizka Yuliantini. Saya Alia Zalfanisa. Baik, dalam diskusi kali ini kami akan mengangkat topik mengenai perkembangan peserta didik, di mana kali ini kami kedatangan narasumber yang sangat luar biasa baik. Baik, kita datangkan langsung, ini dia Aura. Selamat datang. Bagaimana Aura hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oh, Oke, sama sekali ya. Oke, kita mulai saja ya. Di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan mengenai perkembangan peserta didik. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama yang akan dibacakan sama Nabila. Aura, saya mau bertanya, seberapa jauh sih Anda mengenal diri Anda sendiri? Jujur untuk saat ini saya merasa saya lebih mengenal diri saya sendiri dibandingkan beberapa tahun kebelakang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena beberapa kebelakang itu saya selalu tinggi gitu. Saya selalu mempertanyakan diri saya, apa sih kelebihan saya itu? Kenapa orang lain bisa, kenapa saya enggak? Dan itu tuh nggak disertakan dengan effortnya gitu. Alhamdulillahnya sekarang semenjak menginjakkan bangku di perkuliahan dan bertemu dengan dosen-dosen dan teman-teman semua, saya banyak sekali belajar gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah mulai mengenal diri saya sendiri. Nah, mau tahu dong untuk kelebihan kamu yang sekarang itu apa sama kekurangannya yang kamu tahu? Kalau untuk kelebihan sendiri yang saya dapatkan gitu ya, setelah mengenali diri saya sendiri, saya itu orangnya sangat mudah sekali beradaptasi, bisa teman-teman lihat kan ya, saya itu suka ngobrol gitu orangnya. Terus saya bisa dibilang cepat belajar, mudah bergaul sudah pasti teman tadi. Kalau kekurangannya saya itu ceroboh banget gitu. Dari dulu dia ceroboh dalam apa? Biasanya apa? Saya itu pelupa dan orang itu rusuh. Kalau apa-apa tuh gak bisa santai gitu loh. Nah kalau sekarang lebih santai gitu kalau mau apa. Iya, kalau sekarang itu soalnya kan belajar dari waktu Satria juga kan, kita belajar kayak jangan ketinggalan ini, jangan ketinggalan itu. Jadi mau nggak mau kita tuh belajar untuk memanage waktu, untuk menstrukturkan sesuatu gitu. Jadi ya enggak terjadi. Jadi sudah tahu ya cara mengatasi kekurangannya Aura. Ya, baik. Nah, ya untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan kedua yang akan dibacakan sama dia. Jadi gini Aura, saya mau bertanya, seberapa paham sih kamu tentang perkembangan peserta didik? Sejauh saya belajar mengenai perkembangan peserta didik dengan perkembangan peserta didik itu, perkembangan itu kadang suka disamain dengan pertumbuhan. Ya, betul kan? Kita juga awalnya berpikir seperti itu. Ya. Nah setelah belajar saya mengetahui ternyata perkembangan dan pertumbuhan itu berbeda. Pertumbuhan itu bisa kita lihat dari segi fisik, dilihat dari mata gitu. Ternyata perkembangan itu sangat jauh berbeda. Perkembangan hanya bisa kita lihat ketika kita sudah berinteraksi dengan dia, jadi kita nggak bisa ya betul, ingat aja kata pepatah yang jangan menilai seseorang hanya dari kamarnya aja. Nah begitu juga dengan kita mengetahui perkembangan seseorang. Oh iya. Kita harus mengenal terlebih dahulu, ngobrol terlebih dahulu, baru kita tahu sejauh mana dia berkembang. Ya, jadi kayak perkembangan tuh tidak bisa dilihat, kalau pertumbuhan itu bisa dilihat. Ya betul, intinya seperti itu. Ya, baik. Oke, untuk Maaf saya mau nanya. Nah jadi kalau perkembangan peserta didik, kita bisa mengetahui perkembangan dari anak tersebut apabila kita bisa berinteraksi. Maksudnya kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan anak tersebut, baru kita tahu perkembangan dari anaknya. ya. Oke, sudah cukup. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga akan dibacakan oleh saya. Oke Aura, kan seperti yang kita tahu bahwa perkembangan itu tidak bisa diulang. Nah, saya akan bertanya kepada Aura, jika Aura diberi kesempatan untuk bisa mengulang perkembangan, adakah masa perkembangan yang ingin Aura ulangi? Oh ada. Kita semua tentu merasakan ya. Kita kan pernah ada di fase
pandemi waktu itu. Iya. Kalau saya pribadi waktu itu saya kelas 3 SMP menuju ke 1 SMA yang dimana yang harusnya kita itu termasuk SMA itu kan FPLS, kan harus interaksi dengan teman-teman. Nah kita malah harus harus Zoom gitu. Nah itu pengen banget diulang gitu soalnya juga sama semasa SMA itu saya kurang berinteraksi dan cenderung lebih introvert daripada biasanya dan saya nggak mengikuti organisasi apapun untuk saat itu. Jadi pengen banget diulang gitu kalau misalkan semasa SMA nih saya pengen bergaul dengan banyak orang, masuk organisasi Supaya lebih aktif ya. ya, dan banyak pengalaman juga yang benar. Ya betul. Tapi karena terhalang COVID ya, jadi kita tuh kayak terhambat gitu ya. Jadi pertemanan juga kayak sebentar gitu. Kita juga kan sekolah cuma 1 tahun kan, Iya. dan itu hasilnya singkat banget gitu. Jadi pengen banget diulang masa-masa. Iya. Perkembangan di SMA kan masa-masa berinteraksi, apa sih Iya. yang mencari jati diri Iya. Apalagi katanya cina masa SMA tuh masa yang paling indah. Sampai ada lagunya ya. Iya. Betul. Oke, itu saja. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan yang keempat akan oleh saya. Jika Aura menjadi seorang guru, bagaimana cara Aura mengembangkan perkembangan dan perkembangan peserta didik? Hal pertama yang akan saya lakukan itu yang pertama belajar dulu ya, belajar mengenai perkembangan yang terjadi pada peserta didik kita. Lalu memperbaiki diri karena banyak sekali saya mendengar bahwa guru itu digugu dan ditiru gitu. Nah, jadi yang ada di mindset saya tuh berubah jadi lebih baik, nanti anaknya juga pasti bakal melihat kita. Terutama dari diri kita sendiri dulu ya. Iya betul, dari diri kita sendiri dulu kalau menurut saya ya. Kita juga kan waktu pertama kali menginjak kaki di kelas ini nih kan ada salah satu dosen yang bilang pakaian kalian itu harus mencerminkan seorang guru kan gitu. Jadi hal pertama ya kita harus mendidik ya, karena nanti anak kita pun calon peserta didik pun dapat melihat kita sebagai seseorang yang mereka menjadi contoh untuk peserta didik. Nah, Kak Aura, gimana sih cara kamu mengembangkan perkembangan siswa di lingkungan kelas? Oh iya. Kalau yang ada di gambaran dan pikiran saya sih yang pertama yang sering kita alami itu sebagai seorang siswa baru, mahasiswa baru, memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk bisa lebih mengenal serta melatih perkembangan anak dalam sosialisasi dalam supaya dia itu apa ya berani gitu loh, punya sisi percaya diri gitu. Terus yang selanjutnya menciptakan ruang kelas yang berkarakter dan seperti waktu itu kita belajar kan, misalnya itu bisa dibuktikan dengan cara mengajarkan anak-anak siswa kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena ruang kelas yang bersih tentu akan menciptakan kenyamanan dan motivasi. Untuk pertanyaan terakhir yang akan dibacakan sama Alia. Nah, ini fungsi apa yang kamu tawarkan ketika menghadapi siswa yang mengalami stagnasi? Yang pertama sih mungkin kita lihat dulu lingkungan keluarganya, kayak psikolognya juga dicari dulu apa ya penyebab anak ini kok bisa seperti ini ya. Gitu. Kan banyaknya sekarang guru-guru yang psikolog nih, kita ini anak kenapa sih kayak gini? Ya, apalagi anak-anak ya, terutama dalam lingkungan keluarga ya. Pasti awalnya dari situ. Iya, jadi faktor utama ya. Iya. Jadi dia bersama Lingkungannya. Kalau lingkungan sekolah itu faktor keduanya gitu. Iya, betul sekali. Nah dari situ mungkin udah ketemu nih ya problemnya, misalkan dari keluarga nanti kita mungkin bantu. Terus kalau memang ditambah mungkin ada kalau faktor di lingkungan sekolah kita ajak bicara, ya kita kembali lagi kita ajak berkomunikasi. Jadi lebih ke pendekatan. Dan paling itu ya untuk mengajak juga ya kepada anaknya supaya kita tuh gak harus broken gitu loh, harus ceria gitu loh, bangkit gitu. Ya, jadi gitu ya intinya. Iya. Nah, oke. Untuk diskusi
Sekian, terima kasih Aura atas mengisi diskusi kelompok 3 ini. Mohon maaf ya bila ada kekurangan. Sehat selalu ya. Ya, terima kasih juga. Dadah. Nah, dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik tidak bisa kita dilihat hanya dengan kasat mata, melainkan kita harus melakukan pendekatan kepada peserta didik, dan perkembangan juga tidak dapat diulangi karena perkembangan memiliki tahapan atau fase-fasenya sendiri. Dan kita sebagai calon pengajar tentu harus bisa mendampingi peserta didik agar proses perkembangannya berjalan sesuai dengan tahapannya. Baik, untuk diskusi kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Rizka Dipa, Saya Nopla Diansa, saya Dewi Septriani, saya Natasha, Saya Rizka. saya Alia. pamit undur diri. Wassalamualaikum.